Hujan turun deras di luar jendela ketika aku menerima telepon dari adikku yang tinggal satu rumah dengan ibu kami di kota sebelah. Suaranya panik dan tergesa-gesa. "Mbak, ibu demam tinggi dari semalam. Tadi sempat pingsan sebentar. Aku udah panggil dokter, tapi kayaknya Mbak harus kesini secepatnya." Aku bangkit dari dudukku di ruang kerja dan tanpa pikir panjang langsung menghampiri suamiku, Andra, yang sedang sibuk di depan laptopnya di ruang tengah. Wajahnya serius, seperti biasa, dengan ekspresi lelah yang akhir-akhir ini sering ia tunjukkan padaku. Tapi aku tak ingin menunda. Ini soal ibu kami, satu-satunya orang tua yang masih hidup. "Sayang, ibu sakit. Aku harus ke sana. Kamu bisa ikut, kan? Kita bisa berangkat sore ini juga," kataku, sambil memegang lengannya dengan harapan ia akan segera menutup laptop dan mendampingiku. Andra mendesah panjang, lalu menatapku dengan wajah tak nyaman. "Aduh, aku nggak bisa, Ra. Aku ada kerjaan penting banget, dan harus dinas keluar kota 2 hari ini. Ini proyek yang nggak bisa aku tunda." Aku mengangguk pelan, meskipun dadaku terasa seperti diremas. "Oke, ya sudah. Aku berangkat sendiri." Ia tidak menawarkan apapun. Tidak menawarkan untuk menyusul, tidak bertanya lebih lanjut soal ibu. Seakan urusan itu bukan bagian dari hidupnya. Aku menghela napas panjang, mencoba menelan kekecewaan. Beberapa jam kemudian aku sudah dalam perjalanan menuju rumah ibu. Di dalam mobil, aku beberapa kali mencoba menghubungi Andra, sekadar ingin memberitahu bahwa aku sudah sampai atau bahwa ibu mulai membaik. Tapi ponselnya tidak aktif. 3 jam perjalanan, dan tak satu pun pesanku dibalas. Sesampainya di rumah ibu, aku melihatnya terbaring lemah. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih panas. Tapi ada sedikit kelegaan karena dokter sudah datang sebelumnya dan memberikan penanganan awal. Malam itu aku duduk di sisi ranjang ibu, memegangi tangannya. Sambil menyeka keringat di dahinya, hatiku menjerit pelan. Di saat seperti ini, seharusnya suami adalah orang pertama yang berada di sampingku. Tapi Andra tidak ada. Entah benar-benar dinas, atau aku mulai curiga. Sudah beberapa bulan terakhir, Andra berubah. Ia semakin sering pulang malam. Katanya lembur. Tapi bau tubuhnya aneh, tercium aroma parfum wanita yang tidak kukenali. Kadang kemejanya seperti disemprot kolon perempuan. Aku pernah tanya, ia jawab enteng. "Tadi numpang duduk di kantor HRD, mungkin nempel parfumnya." Aku percaya. Atau lebih tepatnya, berusaha percaya. Karena aku ingin mempertahankan pernikahan ini. Tapi sekarang, ada luka di dadaku yang semakin membesar. Dingin sikapnya, enggannya menemaniku, bahkan sekarang ketika ibu sedang sakit, ia memilih kerjaan. Dan ponselnya tak aktif. Hati kecilku berteriak, ada sesuatu yang disembunyikannya. Esok paginya, aku pergi ke pasar dekat rumah ibu untuk membeli beberapa bahan makanan. Di sana, aku tidak sengaja bertemu teman lamaku waktu SMA, Rika. Ia sekarang tinggal di kota yang sama dengan ibu, sekitar 30 menit dari rumah kami di kota utama. "Laras, ya ampun, kamu kesini?" serunya sambil memelukku hangat. Kami ngobrol sebentar sambil menyeruput teh hangat di warung kecil dekat pasar. Dan di tengah obrolan santai, Rika tiba-tiba berkata sambil tertawa ringan. Kemarin aku lihat suamimu, loh, dia nganterin wanita hamil ke klinik bersalin dekat rumahku. Kukira kamu. Tapi aku bingung, soalnya ceweknya tinggi, putih, rambutnya panjang bukan kamu, kan?" Detak jantungku berhenti sejenak. Wajahku memucat, tapi aku buru-buru tersenyum paksa. "Oh ya? Mungkin bukan suamiku, kali. Mungkin mirip aja." Rika mengangguk, meski wajahnya ragu. "Iya sih, tapi aku yakin banget itu dia. Aku kan inget banget wajah Andra." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi setelah itu aku tidak bisa tenang. Tangan gemetar saat memegang plastik belanjaan. Aku tahu Rika tidak bohong. Ia bukan tipe orang yang suka mengarang cerita. Jadi, benar dugaanku, Andra keluar kota bukan untuk kerja, tapi untuk menjenguk wanita lain. Dan, dia sedang hamil? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap jendela yang basah oleh gerimis. Di benakku,
Pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Siapa wanita itu? Sejak kapan mereka bersama? Apakah aku hanya istri cadangan baginya? Dan yang paling menyakitkan, kenapa dia tega melakukan ini padaku? Aku kembali membuka semua isi ponselnya yang sempat kubat-kup diam-diam. Beberapa minggu lalu, aku sempat mencurigai gerak-geriknya dan memindahkan sebagian isi pesan dari akun WhatsApp-nya ke cloud-ku. Beberapa pesan antara Andra dan seseorang bernama Sayang Bunga Sakura membuatku nyaris muntah. Jaga janinnya baik-baik ya, aku bakal segera ke sana. Aku pengen kita tinggal bareng terus nanti. Aku benci kalau harus pulang ke dia. Tapi sabar ya, semua akan segera selesai. Dia, yang disebut dalam pesan itu, adalah aku. Pagi harinya, aku kembali menemui Rika. Kali ini, aku tak ingin hanya duduk dan diam. Aku harus tahu lebih banyak. Rick, aku minta tolong, kataku dengan suara pelan namun tegas. Kalau kamu lihat dia lagi, kalau bisa, tolong fotokan. Aku butuh bukti. Rika terkejut, tapi kemudian mengangguk. Astaga, berarti itu memang dia? Laras, kamu nggak apa-apa? Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Tapi hatiku berdarah. Aku baik. Aku cuma butuh bukti dan waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, ibu mulai membaik. Setelah memastikan semuanya stabil, aku kembali ke rumah. Andra menyambutku dengan senyum tipis, lalu bertanya basa-basi soal kondisi ibu. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari rasa bersalah di wajahnya. Tapi tak ada. Hanya ketenangan palsu. Aku pura-pura bahagia. Aku masak makan malam favoritnya, bahkan memijat pundaknya malam itu. Padahal dalam hatiku, aku berjanji. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Bukan hanya untuk tahu semuanya, tapi untuk membalas semuanya. Dengan cara yang elegan. Dan telak. Beberapa hari setelah aku kembali dari rumah ibu, suasana di rumah kami seperti biasa. Aku tetap menjadi istri yang perhatian. Menyambut Andra pulang kerja, menyiapkan makan malam, bahkan tetap memberikan senyum ketika dia bercerita soal pekerjaan yang jelas-jelas fiktif. Karena aku tahu, sebagian waktunya tidak lagi untukku, melainkan untuk Sayang Bunga Sakura dan bayi yang dikandung wanita itu. Namun, aku tak mau gegabah. Aku sadar, sekali emosi meledak, semua akan berantakan. Dan aku tak ingin hanya sekadar meledak. Aku ingin membongkar semuanya saat Andra sudah tak punya ruang untuk lari. Saat harga dirinya benar-benar ambruk. Setiap malam, ketika ia tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Menyusun langkah demi langkah. Dan, satu malam, ponselku bergetar. Pesan dari Rika. Kamera dengan kilat, ini dia. Tadi aku lihat dia keluar dari mobil, gandengan sama cewek hamil itu. Aku fotoin dari jauh. Nih, lihat deh. Tanganku gemetar saat membuka lampiran foto itu. Benar. Itu Andra. Dengan wajah santainya, ia menggandeng seorang wanita muda yang perutnya sudah membuncit. Mereka terlihat mesra, tertawa, di pinggir klinik bersalin. Bukan di proyek. Bukan sedang kerja. Terima kasih, Rika. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku sedang menyiapkan sesuatu. Rika membalas dengan cepat. Tenang, Laras. Aku di pihakmu. Dari hari ke hari, aku mulai mengumpulkan lebih banyak bukti. Rika bahkan mengikutinya dari jauh sekali waktu dan mendengar Andra menyebut rumah wanita itu sebagai rumah kita nanti. Aku sampai terhenyak. Rumah yang dibeli dari uangku. Ya. 2 tahun lalu, kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Katanya, untuk investasi. Tapi setelah dibeli, rumah itu tak pernah disentuh lagi. Andra bilang rumah itu akan disewakan, tapi tak pernah ada penyewa. Saat aku diam-diam mengecek alamat itu di Google Maps, hatiku nyaris berhenti. Ternyata, rumah itu persis berada di jalan yang disebut Rika selama ini. Rumah itulah tempat Andra membangun rumah tangga keduanya. Rumah itu yang kini jadi tempat tinggal istri mudanya. Dan aku yang membayar semua itu. Dulu, aku memang yang lebih mapan. Aku bekerja di perusahaan ayahku sebelum menikah dengan Andra. Bahkan, karena Andra masih merintis karirnya, aku yang menanggung banyak biaya rumah tangga di awal. Uang tabunganku,
Tanah warisan dari almarhum ayahku, bahkan beberapa logam mulia yang aku jual diam-diam, semuanya untuk mendukungnya. Ketika Andra mulai berhasil dan membuka usaha kecil di bidang kontraktor, aku berhenti bekerja karena ia ingin aku fokus di rumah. Aku setuju. Aku pikir, inilah artinya menjadi pasangan, saling mendukung. Ternyata, aku sedang menyiapkan jalan baginya untuk menduakanku. Aku mulai mengatur rencana besar. Aku menemui notaris diam-diam untuk mengecek semua aset atas nama siapa saja. Ternyata, sebagian besar masih atas namaku, rumah utama, rumah di pinggiran kota, dan beberapa rekening bisnis. Walau Andra yang mengelola, dokumennya masih memakai nama lengkapku. Aku pun diam-diam mengurus perubahan PIN ATM, memindahkan sebagian dana ke rekening pribadiku yang tak pernah dia tahu, dan menyiapkan satu koper dokumen lengkap. Tak cukup di situ. Aku mulai merekam percakapan Andra saat di rumah. Salah satu malam, aku rekam saat ia berkata melalui telepon. "Iya, aku akan ke sana Jumat. Jangan banyak gerak dulu, kandunganmu udah gede." Lengkap dengan nada mesranya yang membuatku muak. Bukti demi bukti terkumpul. Aku seperti detektif. Tapi bukan karena ingin menyelamatkan hubungan ini. Aku hanya ingin satu hal, membuatnya menyesal. 3 minggu setelah itu, malam Jumat datang. Andra pamit dengan wajah serius. "Sayang, aku harus ke Bandung. Ada pertemuan mendadak sama vendor proyek besar. Mungkin nginep semalam." Aku mengangguk sambil menatap matanya. "Hati-hati ya. Jangan lupa makan." Dia mencium keningku, lalu pergi. Tak sampai 1 jam, aku hubungi Rika. "Ikuti dia. Tolong." Rika sudah siap. Ia bahkan mengajak suaminya, yang bekerja di media lokal. Mereka membuntuti mobil Andra, memotret, dan memvideokan saat Andra tiba di rumah kecil itu. Dan benar saja, wanita itu keluar dari rumah, mengenakan daster dengan perut besar. Ia mencium Andra dan menariknya masuk ke rumah. Rika mengirimkan video itu padaku malam itu juga. Aku menangis. Bukan karena patah hati, tapi karena rasa lega. Lega bahwa aku tidak gila. Bahwa semua dugaanku benar. Sabtu pagi, Andra pulang. Dengan wajah santai. "Capek banget. Vendor cerewet banget. Banyak permintaan aneh." Aku menyuguhkan teh manis. "Kamu udah mandi? Mau sarapan dulu?" Ia mengangguk dan duduk di meja makan. Sambil menyeruput teh, ia berkata, "Nanti siang aku mau lihat proyek. Tapi sebentar doang. Minggu kita jalan-jalan ya." Aku hanya tersenyum. "Tentu, sayang. Tapi boleh enggak, aku minta kamu temani aku ke satu tempat dulu siang ini? Penting banget." Andra mengangguk, tanpa curiga. Pukul 13, kami tiba di kantor pengacara. Andra kebingungan. "Ini tempat apa?" Aku menggandeng tangannya dengan lembut. "Masuk dulu. Nanti kamu tahu." Di dalam ruang pertemuan, sudah duduk seorang pengacara, notaris, dan Rika, yang membawa semua foto dan video. Aku membuka pembicaraan. "Mas Andra, aku ingin bicarakan soal rumah, rekening, dan status pernikahan kita." Wajahnya langsung tegang. "Apa ini? Kenapa kamu bawa-bawa orang?" Aku mengeluarkan foto-foto dan video dari tas, lalu melemparkannya ke meja. "Karena kamu bawa wanita lain ke rumah yang dibeli dari uangku. Dan kamu pikir aku akan diam saja?" Andra menatap foto-foto itu, video, dan wajahnya langsung berubah pucat. Kamu ikutin aku?" "Tidak. Temanku yang lihat. Kebetulan, istrimu yang satunya itu tinggal di sebelah rumah temanku." Andra mencoba berdalih. "Laras, dengar, aku bisa jelaskan ini semua?" "Tidak perlu. Aku sudah cukup mendengar kebohongan. Dan mulai hari ini, semua akses ke rekening bisnisku tutup. Semua aset atas namaku akan kuganti passwordnya. Dan rumah itu, yang sekarang ditempati wanita hamil itu, mulai Senin akan dikosongkan. Karena itu milikku." Andra terdiam. Ia nyaris tak bisa berkata-kata. "Tapi, dia akan melahirkan? Laras, kami butuh tempat tinggal." Aku berdiri, menatapnya dari atas. "Kalau kalian ingin tinggal bersama, silakan.
Tapi bukan di atas hartaku. Kamu bukan hanya mengkhianatiku, tapi mempermalukanku. Sekarang giliran aku membalasnya. Malam itu aku blokir seluruh akses ATM miliknya. Nomor ponselnya juga langsung kublokir. Aku bahkan menelepon bagian keuangan di kantor Andra untuk memberitahu bahwa aku mengambil alih semua investasi perusahaan yang dananya berasal dari rekeningku. Mereka kaget, tapi tak bisa menolak, karena semua legalitas di tanganku. Dan rumah itu, Minggu sore, aku datangi. Saat wanita itu keluar menyapu halaman, aku turun dari mobil. Ia kaget bukan main melihatku. Kamu siapa? Aku tersenyum. Aku istri sah Andra. Dan kamu? Hanya pelampiasannya. Aku serahkan surat pengosongan properti dan berjalan pergi dengan kepala tegak. Aku duduk sendirian di ruang tamu malam itu. Tak ada lagi jejak sepatu Andra di depan pintu, tak ada aroma parfumnya yang biasa tercium saat ia baru pulang kerja. Tak ada ponsel yang bergetar karena pesan bohong tentang lembur atau proyek mendadak. Rumah terasa lengang, tapi anehnya, aku merasa tenang. Seolah-olah semua topeng yang selama ini menyiksa jiwaku, akhirnya kutanggalkan. Andra sudah pergi. Istri mudanya pun sudah menerima surat pengosongan properti yang sah secara hukum. Mereka tak bisa menuntut apapun karena semua aset yang mereka tempati, bahkan tempat tidur tempat mereka berbagi pengkhianatan, semuanya milikku. Dari hasil jerih payahku. Beberapa hari kemudian, berita tentang Andra mulai menyebar di antara rekan bisnis dan keluarga besar. Ia menghilang dari perusahaan kecilnya, karena modal usaha utamanya berasal dari rekening bisnisku yang kini telah kutarik semua. Tak lama, kontraknya dengan 2 vendor besar pun dibatalkan. Kabarnya, reputasinya rusak karena skandal rumah tangga yang sempat muncul di media lokal, berkat bantuan Rika dan suaminya yang jurnalis. Andra sempat mencoba menghubungiku melalui email. Laras, aku mohon, kasihanilah aku. Aku tahu aku salah. Tapi bayi itu tak berdosa. Kami kehabisan uang, dan dia bisa melahirkan kapan saja. Tolong, beri aku waktu. Aku membaca pesannya tanpa sedikit pun bergetar. Justru hatiku mengeras. Aku membalas satu kalimat pendek. Kau dan bayi itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Aku telah cukup baik selama ini. Selamat menanggung konsekuensimu. Dan setelah itu, aku hapus semua jejak kontak darinya. Tak ada lagi celah baginya untuk kembali. Keesokan harinya, aku mengunjungi rumah ibuku. Beliau sudah jauh lebih sehat setelah menjalani terapi dan perawatan intensif. Tatapan beliau yang tulus dan pelukannya yang hangat menjadi satu-satunya pelipur lara dalam hari-hari kelabu ini. Nak, kau terlihat lebih segar sekarang, ucap ibu sambil memelukku. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku sudah membuang beban yang selama ini menekanku, Bu. Ibu menatap mataku dalam-dalam. Kau berani mengambil langkah yang tak semua wanita mampu lakukan. Ibu bangga padamu. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang menggantung di pelupuk. Selama bertahun-tahun, aku hanya ingin jadi istri yang baik, taat, dan mencintai dengan sepenuh hati. Tapi ternyata, kesetiaan tidak menjamin seseorang diperlakukan setara. Hari-hari selanjutnya kuisi dengan menata kembali hidupku. Aku kembali bekerja di perusahaan keluarga, kali ini bukan sebagai staf seperti dulu, tapi langsung sebagai manajer keuangan. Ayahku yang telah lama meninggal dulu pernah mewariskan saham mayoritas perusahaan itu untukku. Selama ini, aku hanya menyimpan suratnya di lemari. Kini, aku gunakan hakku sepenuhnya. Bekerja kembali memberiku kekuatan, arah, dan semangat. Aku merasa hidupku tidak lagi hanya bergantung pada cinta suami, tetapi pada jati diriku sendiri. Tak lama setelah aku kembali bekerja, aku bertemu kembali dengan Rika. Kami makan siang bersama di kafe kecil dekat kantor. Laras, kamu benar-benar keren. Aku nggak nyangka kamu bisa sekuat itu, ucap Rika sambil menyeruput jusnya. Aku hanya tertawa kecil. Kekuatan muncul karena sudah terlalu sering disakiti, Rit. Rika menggenggam tanganku. Oh ya, kamu tahu nggak? Rumah Andra yang di pinggir kota itu sekarang kosong. Setelah kamu usir, mereka nggak punya tempat tinggal. Dan waktu istrinya mau lahiran, mereka nginap di kos kecil. Andra sampai jual motor. Aku terdiam.
antara iba dan lega. Tapi aku memilih tidak bereaksi. Biarlah hidup yang memberi mereka pelajaran. Aku tak butuh membalas lebih dari ini. Dan anaknya? Tanyaku perlahan. Kabarnya lahir normal. Tapi mereka gak punya biaya cukup. Bahkan katanya, istrinya sempat ditolak rumah sakit karena belum bayar tunggakan. Aku menghela napas panjang. Malam itu aku termenung di teras rumah. Ditemani angin malam dan secangkir teh, aku memandang langit. Aku bukan wanita kejam. Aku pun pernah mencintai Andra sepenuh jiwa. Tapi pengkhianatan itu sudah terlalu dalam. Terlalu terang-terangan. Ia tega menolak menemaniku menjenguk ibuku yang sakit demi menemani wanita lain yang sedang mengandung buah perselingkuhan mereka. Ia memakai uangku, rumahku, dan kepercayaanku untuk membangun kebohongan. Lalu berharap aku akan memaafkan segalanya begitu saja? Tidak. Aku bukan Dewi Penyabar. Aku hanya wanita biasa yang memutuskan untuk tidak lagi membiarkan harga dirinya diinjak-injak. 1 bulan berlalu. Aku menerima sebuah surat yang dikirim ke kantor. Tulisannya tangan Andra. Surat itu tidak langsung kubuka. Aku simpan dulu di laci meja kerja, lalu membacanya malam hari setelah semua pekerjaan selesai. Isinya, Laras, aku tak tahu harus menulis dari mana. Tapi aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Kamu, rumah, usahaku, dan harga diriku. Aku menyesal. Tapi aku juga sadar, semua ini adalah buah dari kebodohanku sendiri. Wanita itu, bahkan sekarang mulai menyalahkanku karena hidup kami jadi sengsara. Ia tak mau bekerja, dan semua biaya hidup menumpuk. Aku ingin minta satu hal saja. Izinkan aku bertemu denganmu sekali. Bukan untuk kembali, aku tahu pintu itu sudah tertutup. Tapi hanya untuk meminta maaf, sebagai manusia. Kalau kamu tak mau, aku akan mengerti. Andra. Aku membaca surat itu tanpa menangis. Tanpa emosi. Hanya datar. Tidak ada rasa benci, tapi juga tak tersisa cinta. Aku tidak membalas surat itu. 2 minggu kemudian, aku mendengar dari orang lain bahwa Andra dan istri mudanya kini tinggal di rumah kontrakan kecil, nyaris seperti gubuk. Andra sesekali mengambil proyek bangunan kecil, dan wanita itu tinggal di rumah, merawat bayi mereka yang sering sakit. Aku hanya mengangguk setiap kali kabar itu sampai ke telingaku. Aku tidak tertawa, tidak bersorak. Karena bagiku, penghinaan terbaik adalah diam saat mereka tersungkur. 1 sore, aku mengajak ibuku jalan-jalan ke taman. Saat kami duduk di bangku taman, ibuku bertanya dengan lembut. Nak, apa kamu tidak ingin membuka hati lagi? Mencoba bahagia dengan orang baru? Aku menatap langit yang mulai kemerahan. Lalu menjawab pelan. Bukan aku tak ingin, Bu. Tapi saat ini, aku sedang menikmati kesendirian. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, rasanya menyendiri itu seperti liburan panjang yang menenangkan. Ibu tersenyum mengerti. Asal kamu bahagia, Nak. Itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menulis kembali. Sesuatu yang dulu kulakukan diam-diam di sela kesibukan rumah tangga. Aku mulai menulis kisah-kisah wanita yang terluka namun bangkit. Dan perlahan, naskah pertamaku diterima oleh penerbit online. Banyak pembaca menghubungiku. Terinspirasi. Tanpa kusadari, luka itu membentukku menjadi lebih kuat. Bahkan membuka jalanku menjadi penulis yang membantu wanita lain menemukan suaranya. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak lagi mencari tahu bagaimana hidup Andra. Tidak juga berharap ia akan menyesal lebih dalam. Bagiku, cerita kami sudah berakhir. Kini aku menulis cerita baruku. Tanpa Andra. Tanpa luka. Hanya aku, kepercayaan diriku, dan masa depan yang kutentukan sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak aku menutup seluruh akses komunikasi dengan Andra. Semuanya, nomor telepon, email, akun media sosial, telah kublokir. Bahkan nomor istri mudanya pun masuk daftar blokir yang sama. Bukan karena aku ingin menghindar, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi membuang waktu untuk mereka yang sudah menyia-nyiakanku. Kini hidupku jauh lebih tenang. Tak ada lagi ketakutan akan kebohongan, tak ada lagi keraguan setiap mendengar nada notifikasi pesan masuk. Dan untuk pertama kalinya,
Aku bisa tertawa lepas tanpa memikirkan apakah suamiku sedang berselingkuh di kota lain. Sore itu, aku menghadiri undangan reuni kecil bersama teman-teman kuliah. Tak banyak yang datang, hanya sekitar 20 orang. Namun yang membuatku terkejut, salah satu temanku membawa serta sepupu perempuannya yang ternyata adalah tetangga dari tempat tinggal Andra sekarang. Namanya Siska. Ia bekerja sebagai relawan di panti sosial dekat kontrakan Andra yang kecil dan reot. Maaf ya, Laras. Aku nggak bermaksud membuka luka lama. Tapi, aku baru sadar kalau pria yang tinggal di gang sempit dekat panti itu adalah mantan suamimu, ucap Siska hati-hati saat kami duduk di pojok kafe. Aku tersenyum tipis. Sudah bukan suami lagi, SIS. Jadi nggak masalah kamu cerita? Siska tampak lega. Lalu ia melanjutkan, kondisinya menyedihkan. Dia kadang jadi buruh bangunan, kadang ngojek pakai motor butut. Istrinya lebih banyak di rumah. Tapi sering terdengar teriakan dari dalam. Kayaknya mereka sering bertengkar. Aku hanya menunduk dan memainkan sedotan di gelasku. Waktu anak mereka sakit 2 minggu lalu, mereka bahkan nggak bisa bawa ke klinik. Harus nunggu bantuan dari warga sekitar. Aku kasihan sama anak itu, kataku pelan. Tapi itu semua buah dari keputusan yang mereka buat sendiri. Siska mengangguk. Aku paham. Mereka menuai dari apa yang mereka tanam. Malam harinya, aku duduk di kamar sambil menulis cerita baru. Namun jari-jariku terhenti di tengah kalimat saat bayangan masa lalu kembali menyeruak. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu aku begitu percaya pada Andra. Memberi seluruh tabunganku untuk membantu bisnisnya. Membelikan rumah di pinggir kota, memberinya kendaraan, bahkan membiayai operasional usahanya. Dan ternyata, rumah itu diserahkan pada wanita lain. Aneh. Meski rasa sakit itu masih tertinggal, kini yang kurasakan hanya dingin. Seolah hatiku sudah benar-benar beku terhadap Andra. Tak ada ruang lagi untuk amarah. Tak ada lagi tangis. Hanya keheningan dan penerimaan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan untuk mengisi seminar tentang wanita mandiri di sebuah komunitas perempuan. Saat aku naik ke panggung dan membagikan kisahku secara anonim, tanpa menyebut nama Andra atau istri mudanya, banyak peserta yang menangis. Mereka datang padaku satu persatu, menceritakan luka mereka sendiri. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Dini. Suamiku juga selingkuh, Mbak, ujarnya sambil menyeka air mata. Aku tahu, tapi aku nggak berani bertindak. Takut dikata nggak nurut. Takut dibilang istri nggak sabaran. Aku menggenggam tangannya. Kalau kamu bertahan, pastikan itu karena kamu masih ingin memperbaiki. Tapi kalau kamu hanya bertahan karena takut, maka kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri perlahan-lahan. Sejak hari itu, aku sadar, mungkin inilah jalanku. Menceritakan luka menjadi pelajaran. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan bagi perempuan lain. Namun hidup selalu punya cara untuk menguji hati. Satu siang, saat aku baru keluar dari supermarket, seorang wanita kurus dengan wajah tirus menghampiriku. Aku nyaris tak mengenalinya, hingga ia menyebut namanya dengan suara parau. Aku, Nia, katanya pelan. Istri mudanya Andra. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku tak menyangka akan bertemu dengannya secara langsung, apalagi dalam kondisi seperti itu. Ia mengenakan baju lusuh, mata sembab, dan tubuhnya terlihat sangat letih. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku dingin. Aku cuma mau bicara. 5 menit saja, ucapnya. Aku nggak minta uang. Aku menarik napas. Oke. 5 menit. Kami duduk di bangku taman dekat parkiran. Nia menunduk, menahan tangis. Aku minta maaf. Aku nggak tahu Andra sudah menikah waktu pertama kali kenal. Dia bilang dia duda. Aku bodoh karena percaya. Dan ketika aku tahu, aku sudah hamil. Aku terlalu takut untuk mundur. Aku hanya menatap lurus ke depan, mendengarkannya tanpa bereaksi. Sekarang hidup kami benar-benar hancur. Andra kehilangan semua, aku, bahkan anakku sakit-sakitan. Aku nggak datang untuk minta bantuan. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Dan aku sadar, aku adalah bagian dari kehancuranmu dulu.
Aku menatapnya dalam-dalam. Menyesal itu bagus. Tapi tak semua penyesalan berhak mendapat pengampunan, ujarku tenang. Nia terisak. Kalau kamu mau marah, silakan. Tapi aku hanya ingin minta satu hal, doakan anakku. Dia nggak salah, dia cuma lahir dari kesalahan orang tuanya. Aku berdiri perlahan. Anakmu akan mendapat balasan dari Tuhan, bukan dariku. Kalau dia baik, ia akan tumbuh dengan cahayanya. Tapi kamu harus siap menanggung akibatnya. Lalu aku pergi, tanpa menoleh. Hari demi hari berlalu. Hidupku semakin tenang. Bisnisku berkembang. Bukuku laris di pasaran. Bahkan aku diundang ke beberapa kota untuk mengisi seminar. Dan Andra? Kudengar dari kabar terakhir, ia kini hanya menjadi tukang cuci motor. Istrinya ditinggalkan karena tidak tahan hidup dalam kemiskinan. Bayinya sakit-sakitan, dan akhirnya dititipkan di rumah orang tuanya di desa. Beberapa orang bilang Andra jadi pemurung. Sering duduk diam di trotoar dengan wajah lesu. Kadang mengamen hanya untuk sekotak nasi. Tapi aku tak lagi memikirkannya. Kini aku punya dunia baru. Dunia di mana aku bebas tertawa tanpa takut dikhianati. Dunia di mana luka dijadikan kekuatan, bukan diratapi. Malam itu, aku menulis satu kalimat di jurnal pribadiku. Dulu aku pernah dipermainkan oleh cinta. Tapi kini aku mengalahkannya dengan kebebasan. 2 bulan setelah pertemuan mengejutkan dengan Nia, hidupku berjalan semakin mapan dan stabil. Aku tak hanya sibuk dengan kegiatan seminar dan penulisan buku, tetapi juga merambah ke bidang sosial. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil untuk perempuan korban kekerasan dan perselingkuhan. Namanya, Langkah Baru. Setiap hari aku mendengar kisah tentang perempuan yang disakiti, dihina, dibohongi, lalu ditinggalkan dalam keadaan hancur. Namun, di balik semua itu, aku juga menyaksikan bagaimana mereka bangkit. Seperti aku. Dan itulah yang membuatku terus melangkah. Sampai suatu hari, seorang staf yayasan membawa sebuah berkas ke mejaku. Bu Laras, ini laporan permohonan bantuan medis dari seorang ibu tunggal yang mengaku anaknya mengidap kelainan jantung. Tapi, ada hal yang menarik. Aku membuka berkasnya. Nama, Nia Ayu Prameswari. Anak, Davin Andra Prameswara. Alamat, kontrakan di Jalan Mawar Blok C6. Darahku seolah berhenti mengalir sesaat. Ini bukan sekadar nama yang familiar. Ini benar-benar Nia. Istri muda itu. Dan anak itu, pasti anak Andra. Dia mengajukan bantuan, tanyaku perlahan. Ya, Bu. Tapi tak tahu dia tahu ini lembaga ibu atau tidak. Surat pengantar dari RT setempat bilang mereka sudah sangat kesulitan. Bayinya sekarang sering sesak napas dan butuh operasi kecil. Aku memejamkan mata sejenak. Rasa campur aduk menyerbu. Tapi aku tahu satu hal, aku harus memutuskan sesuatu. 2 hari kemudian, aku mengunjungi kontrakan itu. Bukan untuk memberi bantuan pribadi, tapi untuk melihat dan mengkonfirmasi sendiri sebelum yayasan mengambil keputusan. Di depan pintu kontrakan kecil itu, aku berdiri dengan mantel panjang dan masker. Langit mendung, dan suara batuk bayi terdengar dari dalam. Seorang wanita kurus keluar. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia kaget saat melihatku membuka masker. Laras, gumamnya. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu melirik ke dalam. Seorang bayi mungil terbaring di atas tikar usang dengan selang oksigen buatan dari botol plastik bekas. Kami sudah tidak punya siapa-siapa lagi, lirihnya. Andra pergi entah kemana. Katanya cari kerja di luar kota. Tapi aku tahu, dia kabur. Bukan salahku dia pergi, kataku dingin. Kau tahu betul siapa yang kau rebut dulu. Ia mengangguk sambil menangis. Aku tidak minta belas kasihmu, Laras. Tapi anakku, dia tak bersalah. Aku berdiri diam sejenak, lalu mengeluarkan secari kertas. Ini, kuasai rumahmu yang dulu. Sertifikatnya kini kembali padaku karena itu dibeli dari uangku. Kalian tinggal di sini, tanpa hak milik. Aku akan bantu operasi anakmu lewat yayasan, sebagai bagian dari program sosial. Bukan karena aku peduli padamu, tapi karena aku tak mau anak itu menanggung dosa orang tuanya. Nia tak bisa berkata apa-apa.
Ia terisak sambil memeluk kaki kecil bayinya. Aku berbalik dan pergi. Satu hal sudah pasti, aku sudah selesai dengan mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar soal Andra kembali terdengar. Ia ditemukan tertangkap saat mencoba mencuri helm di pasar. Bukan karena ingin menjualnya mahal, tapi katanya untuk sekadar membeli obat sakit kepala dan semangkuk bubur. Suatu ketika, seorang sahabat lamaku bertanya saat kami minum teh. Laras, kamu nggak pernah kepikiran buat balas dendam beneran ke mereka? Miskinkan, jebloskan ke penjara atau apalah? Aku tersenyum. Untuk apa? Dosa mereka sudah cukup menjadi hukuman. Aku hanya perlu memastikan hidupku terus berjalan, tanpa menyimpan racun dari masa lalu. Ia mengangguk pelan. Kamu kuat banget. Aku menggeleng. Aku cuma tahu cara bertahan. Pada akhirnya, bukan aku yang membuat mereka menjadi gembel, tapi pilihan mereka sendiri. Aku hanya menarik kembali apa yang memang milikku. Rumah, kendaraan, aset, dan kehormatan yang dulu kuberikan dengan cinta. Kini kutarik dengan kepala tegak. Dan kini, aku punya semua yang tak mereka miliki. Harga diri, ketenangan, dan hati yang bebas dari dendam. Sudah hampir setahun sejak aku mengusir Andra dan mengambil kembali semua hak milikku. Rumah yang dulu dihuni oleh Nia dan Andra kini telah beralih fungsi menjadi rumah singgah milik yayasanku, tempat sementara untuk para perempuan korban KDRT sebelum mereka mendapat tempat yang lebih layak. Aku tidak pernah menginjakkan kaki ke sana lagi setelah hari itu, meski aku tahu jelas kondisi mereka makin buruk dari hari ke hari. Beberapa kali staf yayasan bercerita bahwa Nia kini bekerja serabutan demi membiayai pengobatan anaknya. Andra? Entah kemana. Kabarnya ia sempat menjadi tukang parkir di pasar tradisional, tapi karena ketahuan mencuri, ia diusir. Lalu menghilang. Namun, takdir membawa cerita baru saat hujan mengguyur kota selama berhari-hari. Suatu malam, telepon yayasan berdering. Petugas keamanan rumah singgah melapor bahwa ada seorang lelaki lusuh yang nekat berdiri di depan pagar, meminta izin berteduh sambil menggendong bayi yang demam. Lelaki itu bilang, dia mantan suami Ibu Laras. Namanya Andra. Aku datang ke sana malam itu juga, dengan jas hujan dan payung hitam. Suasana sangat dingin, jalanan becek dan berlumpur. Di bawah gerimis yang terus menetes, aku melihat seorang lelaki kurus, wajahnya tirus dan kusam. Di gendongannya, seorang bayi menangis lirih. Bayi yang seharusnya dalam perawatan medis, bukan dalam pelukan seorang ayah yang bahkan tak punya tempat tinggal. Andra mendongak begitu melihatku. Matanya langsung berkaca-kaca. Laras, aku minta maaf, ucapnya lirih, hampir tak terdengar di antara derasnya hujan. Aku menatapnya. Wajah itu sudah tak menyisakan wibawa seorang suami. Ia kini hanya lelaki malang yang kehilangan arah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku dingin. Aku? Nia pergi. Dia ninggalin Davin, katanya mau kerja keluar kota, tapi nggak pernah kembali. Aku nggak bisa biarkan anakku mati kedinginan. Aku tahu ini rumahmu, aku cuma minta tumpangan, semalam saja. Untuk dia? Andra menunjuk Davin, yang wajahnya memerah karena demam. Aku menoleh ke penjaga rumah singgah. Masukkan anak itu ke dalam. Hubungi dokter relawan kita. Segera. Penjaga langsung menyambut Davin dari gendongan Andra. Lelaki itu menangis saat tangannya terlepas dari tubuh mungil bayinya. Laras, aku tahu aku salah. Aku tahu aku hina. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku masih berdiri mematung. Hujan membasahi seluruh tubuhku, tapi aku tak bergerak. Kenapa kamu tega menghancurkan semuanya dulu, Andra? Tanyaku, suara bergetar. Aku berikan segalanya. Tapi kamu memilih bermain api, menari-nari di belakang punggungku. Kau pikir aku tak tahu saat kamu berdalih kerja di luar kota padahal menemui perempuan lain? Ia terduduk di tanah yang becek. Aku bodoh. Aku tergoda rayuan. Nia, dia muda, cantik dan dia membuatku merasa seperti raja. Aku haus pujian. Sementara kamu, Laras, kamu selalu kuat, mandiri, kamu tak butuh aku. Aku menggeleng. Salah. Aku sangat butuh kamu. Tapi kamu terlalu lemah untuk berdiri di samping perempuan kuat.
Kamu lebih memilih perempuan yang membuatmu merasa tinggi meski kamu sebenarnya sedang jatuh. Andra terisak. Tolong aku sekali ini saja. Aku akan pergi setelah Davin sembuh. Aku diam lama. Lalu akhirnya berkata pelan, aku tidak akan menyelamatkanmu, Andra. Tapi aku akan menyelamatkan anakmu. Bukan karena kamu. Tapi karena dia tidak bersalah. Davin dirawat selama beberapa hari di klinik kecil milik yayasan. Ia akhirnya membaik, meski kondisinya tetap rapuh. Aku tidak pernah datang menengok, tapi aku menerima laporan setiap hari. Sementara itu, Andra tinggal di garasi belakang rumah singgah, hanya diberi selimut dan roti tawar. Bukan karena dendam, tapi karena itu satu-satunya tempat yang layak untuknya, tanpa merebut hak orang lain. Ia tidak pernah protes. Setiap pagi, aku mendapat kabar ia membersihkan halaman, menyapu selokan, dan mencuci piring-piring rumah singgah. Seolah mencoba menebus dosa dengan kerja fisik. Tapi aku tahu luka yang ia tinggalkan dulu tak bisa disembuhkan dengan itu semua. Suatu sore, aku duduk di gazebo taman yayasan. Cuaca cerah, langit bersih. Andra mendekat pelan, membawa nampan berisi teh hangat dan roti isi. Aku boleh duduk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia duduk jauh dariku, seolah takut. Sejenak kami diam. Aku hanya ingin bilang terima kasih, ucapnya akhirnya. Kau menyelamatkan anakku. Kau tidak harus lakukan itu, tapi kau tetap melakukannya. Aku menatap lurus ke depan. Kalau aku masih seperti dulu, aku mungkin sudah menamparmu, Andra. Tapi aku sudah berubah. Hidup mengajariku bahwa balas dendam terbaik adalah saat seseorang melihat kita tetap tegak, meski mereka berusaha menjatuhkan kita. Andra mengangguk. Matanya merah. Aku tak akan minta kembali. Aku tahu itu tak mungkin. Aku hanya ingin kau tahu aku menyesal. Sangat. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Tapi semoga itu membuatmu jadi orang yang lebih baik. Jangan ulangi ini ke siapapun. Lalu aku pergi. Aku tidak membenci Andra lagi. Tapi aku juga tak akan pernah membuka pintu lama yang sudah kututup dengan harga diri dan air mata. Hari-hari berikutnya, Andra perlahan menjauh. Ia tidak lagi tinggal di rumah singgah. Katanya ingin mencari pekerjaan keluar kota. Kali ini benar-benar kerja, bukan selingkuh. Sebelum pergi, ia menitipkan sepucuk surat untukku lewat staf yayasan. Isinya singkat. Terima kasih, Laras. Kau tetap malaikat, bahkan setelah aku memperlakukanmu seperti iblis. Maafkan aku, kalau kau tak bisa memaafkan, itu hakmu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, kau perempuan paling luar biasa yang pernah aku kenal. Aku menangis saat membaca surat itu. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena aku tahu, aku sudah benar-benar sembuh. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku. Kota terang oleh lampu-lampu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang tertinggal siang tadi. Aku memejamkan mata. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Kini aku tahu, aku tak hanya selamat dari luka. Tapi aku menang. Aku menang, tanpa harus menjatuhkan siapapun secara fisik. Aku menang, karena aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku menang karena aku memilih jalan yang tidak dipenuhi dendam. Aku tersenyum pelan. Tuhan punya cara membela hambanya yang sabar.